Gimana kalau saya bilang ramalan kuno yang mungkin sering kita anggap mitos, ternyata bukan sekedar dongeng? Hari ini kita bakal bedah sebuah ramalan Jawa kuno, tapi bukan sebagai cerita pengantar tidur, melainkan sebagai sebuah cetak biru, sebuah blueprint yang luar biasa relevan buat masa depan kita semua. Nah, semuanya itu berpusat pada satu kalimat kunci dari naskah kuno Musarar Jayabaya. Kalimat ini bunyinya, bukan penutup cerita, tapi pemanggil zaman. Ini bukan akhir dari sebuah kisah, teman-teman. Ini adalah sebuah undangan, sebuah panggilan untuk era yang benar-benar baru. Oke, jadi apa sih sebenarnya makna di balik panggilan ini? Biar paham, kita harus mundur sedikit, menyelami sumbernya dulu. Kita perlu tahu apa itu Musarar Jayabaya sebenarnya. Jadi gini, ini bukan buku ramalan yang isinya besok kamu bakal ketemu jodoh gitu ya. Bukan. Musarar Jayabaya itu lebih kayak naskah kesadaran sejarah. Dia nggak nebak-nebak masa depan, tapi membaca pola. Pola-pola yang selalu berulang dalam sejarah peradaban. Makanya, yang bisa nangkep isinya cuma mereka yang punya, katakanlah, kesadaran matang. Kemampuan buat melihat apa yang ada di balik layar. Bukan cuma kejadian di permukaannya aja. Nah, di jantung ramalan ini ada satu figur sentral. Namanya Satria. Tapi, disinilah letak masalahnya. Cara kita selama ini memahami siapa atau apa sosok Satria ini justru jadi kesalahpahaman terbesar yang bikin kita gagal paham makna intinya. Iya kan? Kebanyakan dari kita kalau dengar kata Satria, langsung kebayang sosok pahlawan super, penyelamat tunggal yang bakal datang naik kuda putih. Tapi kalau kita benar-benar balik lagi ke naskah aslinya, gambarannya itu, wah, jauh lebih kompleks dan dalam dari itu. Nah, disinilah pergeseran paling fundamentalnya terjadi. Coba lihat deh, mitos yang umum itu bikin kita jadi pasif, cuma nunggu-nunggu datangnya pahlawan. Tapi makna yang sesungguhnya itu justru mengajak kita buat aktif. Ini bukan lagi soal nungguin satu orang, tapi soal bangkitnya sebuah kesadaran kolektif, sebuah generasi yang siap melawan penindasan yang sifatnya struktural. Naskah ini bahkan punya istilah yang lebih spesifik. Satria Pinandita. Ini keren banget, bayangin. Seorang kesatria yang juga seorang bijak kayak pendeta, dan sebaliknya seorang bijak yang gak cuma diam di pertapaan, tapi berani turun tangan ke arena. Jadi ini adalah sosok yang setiap tindakannya itu dilandasi kebijaksanaan yang dalam, bukan cuma ambisi politik sesaat. Motivasinya itu murni, rasa tanggung jawab pada zamannya. Ini membawa kita ke poin paling penting. Musuh yang dilawan sang satria itu sebenarnya bukan satu orang penguasa. Bukan. Musuhnya itu adalah sistem penindasannya itu sendiri. Apa aja? Ya penindasan struktural yang ngeruk sumber daya, penindasan kesadaran yang bikin kita lupa siapa diri kita, sampai penindasan spiritual, di mana agama cuma jadi cangkang, ritual kosong tanpa makna. Nah, satria ini datang buat membongkar semua itu dari akarnya. Dan ada satu pepatah Jawa kuno yang merangkum ini dengan sangat pas. Satria ora tansah ono ing siji awak. Artinya, satria itu nggak selalu ada dalam satu tubuh. Ini penegasan terakhir loh, jelas banget kalau yang kita bicarakan ini adalah sebuah kebangkitan. Kebangkitan kolektif. Oke, sekarang pertanyaannya jadi lebih besar nih. Apakah konsep satria ini cuma eksklusif buat di Jawa aja? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah kearifan lokal yang sebenarnya menyentuh pola universal? Pola yang bisa kita temukan di peradaban-peradaban lain di seluruh dunia? Yuk kita coba lihat hubungannya. Ternyata pola universal itu ada. Salah satunya bisa kita temukan di konsep yang disebut Milla Ibrahim. Penting nih, ini bukan soal agama dalam artian ritual semata. Ini lebih ke jalan hidup peradaban. Intinya adalah menolak tirani sistemik yang disebut togut dan menegakkan keadilan. Ini kayak hukum alam dalam sejarah. Ketika kerusakan udah di puncaknya, pasti akan muncul kekuatan pembaruan. Nah, di sini paralelnya jadi kelihatan jelas banget. Coba perhatikan. Satria Pinandita di tradisi Jawa itu fungsinya sama persis dengan khalifah atau imam di tradisi Ibrahim. Dia muncul di zaman Edan, sementara di sana itu disebut sebagai bagian dari sunnatullah atau hukum sejarah Tuhan. Dua-duanya sama-sama melawan tatanan yang busuk dan tujuannya sama, menata ulang dunia. Bahasanya boleh beda, tapi esensi spiritual dan sejarahnya itu identik. Prinsip ini dikunci lagi dengan sebuah ayat yang bunyinya, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zolim. Ini kan cerminan sempurna dari ramalan Jayabaya kan? Artinya, kepemimpinan sejati, sang satria itu nggak mungkin lahir dari dalam sistem yang sudah korup dan zolim. Dia harus datang dari luar sistem itu.
Oke, kalau ini memang pola universal, terus gimana dong cara menerapkannya di dunia nyata? Seperti apa wujudnya? Blueprintnya dimulai dari pilar pertama, ekonomi. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan ya, tapi perombakan total. Dari sistem yang sifatnya mengeksploitasi, jadi sistem yang melayani. Alam itu nggak lagi dilihat sebagai barang tambang yang bisa dijarah seenaknya, tapi sebagai amanah, titipan suci yang wajib kita jaga buat anak cucu kita. Lanjut ke pilar kedua, pendidikan yang membebaskan. Sistem pendidikan kita sekarang, jujur aja, seringkali cuma jadi pabrik yang mencetak pekerja, komoditas untuk industri. Padahal, pendidikan sejati itu harusnya menyatukan ilmu pengetahuan dengan kebijaksanaan. Tujuannya, melahirkan manusia-manusia yang merdeka dalam berpikir, yang paham pola sejarah, dan punya kejernihan moral untuk memimpin. Dan pilar yang ketiga, pilar terakhir, politik yang beretika. Politik ini harus kita rebut kembali dari arena perebutan kekuasaan para oligarki. Harus dikembalikan ke fungsi aslinya, sebagai alat untuk menjaga keadilan bagi semua, bukan segelintir orang. Syaratnya, ya transparansi total dan pemisahan mutlak dari kepentingan elit yang korup. Nah, semua ini akhirnya membawa ramalan kuno tadi keluar dari lembaran sejarah dan mendarat telak di hadapan kita di masa sekarang. Setelah kita bedah semuanya, mulai dari definisi baru soal satria sampai ketiga pilar kebangkitan tadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal, pertanyaan paling mendasar. Tapi gimana kalau ramalan ini sebenarnya bukan teka-teki yang harus kita pecahkan? Gimana kalau ini sebenarnya adalah sebuah cermin? Dan jangan-jangan selama ini pertanyaan kita salah. Karena pertanyaan yang benar itu bukan siapa satria itu, tapi sudah siapkah kita menjadi satria? Ramalan ini pada akhirnya bukan tentang pasif menunggu seorang penyelamat. Ini adalah panggilan aktif untuk kita semua, untuk mempersiapkan diri jadi manusia yang pantas menerima estafet tanggung jawab zaman. Jadi ini bukan soal menunggu, ini soal menjadi. Dan sebagai penutup, sebuah pemikiran yang mungkin sedikit provokatif. Jangan-jangan sebuah peradaban itu dipilih bukan karena kesuciannya, tapi justru karena kedalaman luka-lukanya? Mungkin krisis tergelap adalah undangan paling terang menuju transformasi.